kuning kombinasi putih menempati lapangan sebelah timur. Kita saksikan bola pertama dari RCS Sanggrahan. Nampaknya akan coba diambil kapten kesebelasan saudara Mehmet. Nampaknya sudah dilakukan ke tengah, namun sayang, seribu sayang, bola pertama sentuhan dari saudara Mehmet ini masih melebar di samping Mister Gawang yang dijaga saudara Hari, penjaga gawang cukup handal dari bonek Prengsura. Kita nantikan tendangan gawang. Ya, sudah dilakukan ke tengah. Kita saksikan terjadi perebutan bola, serangan balik dari kesempatan RCS, masih nampaknya cepat sekali, namun sayang terburu meninggalkan lapangan saudara-saudara, hanya mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk PS bonek dari Prengsura. Saudara Rudi nampaknya akan mencoba mengambil lemparan ke tengah. Kita saksikan saudara-saudara. Sudah dilakukan, nomor 29 sudah dilakukan. Kita saksikan saudara-saudara, masih membentur pemain dari bonek. Kita saksikan saudara Mehmet kurang cermat tampaknya, nomor punggung 10 dari RCS Sanggrahan. Kita saksikan saudara Mehmet utak-atik berebut bola, nomor punggung 9 striker dari kesebelasan bonek ini kurang cermat pemain belakang dari RCS Sanggrahan. Kita saksikan terjadi perebutan bola, nomor punggung 4 striker dari kesebelasan bonek keluar nampaknya. Kita saksikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PS bonek nomor punggung 4 tadi. Kita saksikan saudara-saudara, saudara Sandi tadi akan coba diambil saudara Gita nampaknya. Saudara Gita dari kesebelasan sudah dilakukan ke tengah. Apa yang terjadi perebutan bola saudara-saudara. Sayang sekali masih terjadi kemelut di Mister Gawang dari kesebelasan RCS Sanggrahan saudara-saudara, mengakibatkan tendangan sudut untuk kesebelasan PS bonek. Dan mohon perhatian Bapak wasit, ada pergantian pemain dari RCS Sanggrahan. Saudara Wahyu nomor punggung 10 keluar, digantikan saudara Andika nomor punggung 18. Ya, dari kesebelasan RCS Sanggrahan mencoba merotasi pemain-pemainnya. Kita saksikan saudara-saudara, kembali ke lapangan sudah dilakukan. Hampir saja tendangan sudut yang cukup bagus ini. Kita saksikan terjadi perebutan bola saudara-saudara. Kita nantikan masih terjadi kemelut di tengah lapangan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Salah satu pemain melakukan pelanggaran. Ya, nampaknya akan dipersalahkan Bapak wasit, dihadiahi kartu kuning saudara-saudara. Dan kita saksikan tendangan bebas dari kesebelasan bonek. Ya, nampaknya hanya sekitar 12 meter. Kita saksikan saudara-saudara. Dan 3 pemain membangun pagar betis dari kesebelasan Sanggrahan. Kita saksikan saudara-saudara, nomor punggung saudara Refmi nomor punggung 29 sudah dilakukan ke tengah. Sayang sekali tendangan bebas saudara Refmi ini masih 1-2 meter di atas Mister Gawang yang dijaga saudara Badi, belum mengakibatkan. Kita saksikan saudara-saudara, tendangan gawang saja, kedudukan masih 0-0 sementara. Sudah dilakukan ke depan nomor punggung 6 dari RCS Sanggrahan, masih utak-atik bola nomor punggung 9, cepat sekali nomor punggung 9. Kita saksikan, sayang masih kandas pemain belakang dari bonek. Kita nomor punggung 5 nampaknya saudara Nanang ini membuang bola, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sanggrahan. Kita saksikan sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan, kembali ke lapangan. Nomor punggung 8 terjatuh nampaknya saudara Aldino ini. Tendangan bebas untuk kesebelasan RCS. Ya, nampaknya akan coba diambil saudara Mehmet, kapten kesebelasan dari RCS Sanggrahan. Tendangan bebas untuk kesebelasan RCS Sanggrahan. Kita saksikan saudara-saudara. Sudah dilakukan, keras sekali namun masih membentur pemain dari bonek. Kita saksikan masih saudara Mehmet utak-atik bola mencari teman di sana. Saudara Bambong dituju, kandas di pemain bonek saudara Nanang. Kita saksikan masih dari RCS Sanggrahan, kurang cermat nampaknya nomor punggung 14 saudara Abin ini. Sudah dilakukan, sayang sekali tidak mampu menjangkau bola nampaknya dari PS bonek. Saudara Gita ini striker yang cukup gempal namun cukup diandalkan
Kita saksikan saudara-saudara, tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari RCS Sanggrahan. Sudah dilakukan ke tengah, dalam Bambong yang dituju di sana masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan saudara nomor punggung 13 playmaker dari Bonek. Kita saksikan saudara, kita nampaknya utak-atik di sana. Saudara Refmi yang dituju di sana ke tengah, sayang sekali sundulan dari saudara Refmi ini masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga saudara Badi, penjaga gawang dari RCS Sanggrahan. Kita saksikan saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan ke tengah. Saudara Budi yang dituju di sana masih mencoba mengejar bola, namun sayang meninggalkan lapangan. Kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam untuk RCS Sanggrahan nomor punggung 5 saudara Roma. Kita saksikan saudara Roma, saudara Bambong yang dituju di sana, kandas di pemain Bonek. Kita saksikan terjadi perebutan bola saudara Aldino, saudara Bambong, masih saudara Bambong ke tengah, masih kandas di pemain Bonek. Kita saksikan masih dari PS Bonek mencoba membangun serangan ke depan. Saudara kita yang dituju di sana, masih saudara kita mengejar bola. Kita saksikan disapu begitu saja saudara Refmi nampaknya. Sapu pemain belakang dari kesebelasan RCS. Kita saksikan saudara Bambong mencoba mengambil bola saudara Aldino, kandas di pemain Bonek. Kita saksikan masih terjadi perebutan bola saudara Aldino, kerja sama 1-2 pemain dari RCS yang cukup api ke tengah. Saudara kita yang dituju di sana, handsball nampaknya, offset ya, nampaknya saudara kita ini striker dari kesebelasan. Kita saksikan saudara Roma nampaknya RCS utak-atik bola saudara Roma, masih menguasai bola saudara Roma, tarik ke belakang saudara Nanang yang dituju saudara Mehmet nampaknya ya, handsball nampaknya saudara Purnomo ini playmaker dari kesebelasan Bonek. Kita saksikan tendangan saudara Mehmet ke tengah, saudara Bambong yang dituju kandas di pemain Bonek. Kita saksikan terjadi perebutan bola saudara Roma, masih utak-atik di sana saudara Roma membentur pemain belakang dari kesebelasan Bonek. Nampaknya sudah bandel ini. Kita saksikan saudara Roma, lemparan ke dalam dari RCS sudah dilakukan ke tengah, saudara Budi yang dituju masih kandas di pemain RCS Sanggrahan. Kita saksikan saudara Altino, masih saudara Purnomo dari Bonek utak-atik di sana, luar biasa saudara Altino. Kita saksikan ke tengah saudara Mehmet, sayang sekali umpan dari Mehmet yang cukup akurat ini, namun tidak dijemput teman-temannya di tengah lapangan, hanya tendangan gawang saja dari PS Bonek. Kita saksikan serangan balik dari kesebelasan RCS Sanggrahan. Kita saksikan masih dari RCS saudara, sayang sekali tarik ke belakang. Kita nantikan saudara-saudara, masih dari RCS Sanggrahan, tarik saudara Roma nampaknya. Kita saksikan terjadi perebutan bola di sana dari PS Bonek, ambil alih serangan Purnomo, playmaker dari kesebelasan Bonek. Kita nantikan Refmi ke tengah, kandas di pemain Sanggrahan lagi-lagi, hanya mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk PS Bonek. Kita saksikan saudara-saudara, saudara Rudi pemain belakang yang cukup cerdik ini. Kita saksikan ke depan siapa yang dituju di sana, masih membentur. Kita saksikan terjadi perebutan bola masih dari saudara Bambong ke tengah, nomor punggung 9 dari Sanggrahan. Kita saksikan masih sayang sekali tidak ada teman yang menjemput. Saudara Bambong nampaknya ke tengah, nomor 5 yang dituju di sana, sayang kandas. Saudara Mehmet masih utak-atik di sana, lempar ke pemain tengah dari Sanggrahan, terlalu dekat dengan penjaga gawang saudara Hari dari Bonek FC. Kita saksikan saudara Purnomo utak-atik di sana, playmaker dari dari Bonek maksud kami. Saudara kita utak-atik saudara kita, sayang sekali membentur pemain belakang dari RCS saudara Roma. Kita nantikan lemparan ke dalam saudara Aji nampaknya sudah dilakukan. Saudara Purnomo yang dituju di sana keluar lapangan nampaknya, mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari RCS Sanggrahan. Sudah dilakukan masih dari PS Bonek, masih pelanggaran nampaknya. Mohon perhatian Bapak Wasit, terjadi pergantian pemain dari PS Bonek. Keluar saudara Nanang nomor punggung 5 dan masuk saudara Sulis nomor punggung 31. Ya, masing-masing kesebelasan ini melakukan rotasi pemain nampaknya. Ya, pemain yang baru masuk
Saudara Sulis nomor punggung 31. Ya, sudah dilakukan saudara Sulis ke tengah, namun masih melebar. Sulis nomor 31. Tendangan gawang dari RCS Sanggrahan sudah dilakukan. Ya, saudara Didit ke tengah, saudara Didit. Saudara Refmi yang dituju di sana. Saudara kita membantu serangan, kita saksikan saudara Sulis pemain yang baru masuk ini. Kita nantikan saudara-saudara. Masih terjadi perebutan bola di sana, hanya mengakibatkan tendangan sudut untuk kesekian kalinya saudara-saudara. Kita saksikan. Ya, kembali ke lapangan saudara-saudara. Tendangan sudut untuk kesebelasan Bonek. Nampaknya akan coba diambil salah satu pemain dari kesebelasan Bonek ini. Lagi-lagi tendangan sudut sudah dilakukan ke tengah, terjadi kemelut di sana, masih bisa diselamatkan pemain belakang dari RCS. Kita saksikan saudara-saudara, serangan balik dari kesebelasan. Oh, sayang sekali karena saudara Rudi dari Bonek. Kita naikkan saudara Purnomo, saudara Didit ke tengah, masih dari Bonek mencoba membangun serangan, masih saudara Didit. Siapa yang dituju di sana kurang cermat nampaknya saudara Refmi ini. Kita nantikan saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari RCS Sanggrahan. Kita saksikan. Ya, sudah dilakukan, dibuang begitu saja pemain belakang saudara Rudi ini, saudara Refmi maksud kami. Lemparan ke dalam nomor 14 saudara Abin akan mencoba. Sudah dilakukan ke depan, masih terjadi perebutan kandas si pemain Bonek. Kita saksikan saudara Sulis pemain yang baru masuk, saudara Sulis tarik ke belakang saudara Didit yang dituju di sana, melakukan pelanggaran saudara Didit, namanya saudara Bambang, nampaknya saudara Bambang utak-atik di sana, saudara Bambang masih saudara Bambang, dan gol. Striker yang cukup handal dari kesebelasan RCS ini pada menit-menit pertama babak kedua ini berhasil menjebol gawang dari kesebelasan PS Bonek yang dijaga saudara Hari dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk kesebelasan RCS Sanggrahan. Sementara unggul, kita saksikan saudara-saudara kembali ke lapangan. Akankah kita nantikan dari PS Bonek ini mampu membalas gol dari kesebelasan RCS? Sudah dilakukan saudara kita ke tengah, saudara kita luar biasa langsung menuju sasaran, namun masih bisa ditepis penjaga gawang saudara Badi dari RCS Sanggrahan. Sudah dilakukan saudara Badi ke depan, saudara Budi yang dituju di sana, masih saudara Budi mencoba mengejar bola, saudara Budi sayang meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam dari Bonek, kita saksikan saudara Purnomo. Apa yang terjadi? Kita saksikan saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk kesebelasan PS Bonek nomor punggung 17. Ya, sudah dilakukan, kandas dibuang begitu saja pemain belakang saudara Roma dari RCS. Kita saksikan Gragita, striker dari kesebelasan Bonek. Kita nantikan lemparan ke dalam saudara kita nampaknya. Ya, sudah dilakukan ke tengah, tidak ada teman yang menjemput di sana. Lagi-lagi meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan PS Bonek. Saudara kita lagi-lagi akan mencoba mengambil lemparan ke dalam untuk kesebelasan PS Bonek. Saudara kita, saudara Refmi yang dituju di sana, masih membentur pemain belakang dari kesebelasan RCS saudara Bambang. Ke tengah saudara Budi yang dituju di sana, saudara Budi ke tengah, masih saudara Bambang utak-atik di sana, saudara Budi yang dituju di sana, masih saudara Budi kerjasama yang cukup apik, dibuang begitu saja pemain dari kesebelasan PS Bonek. Oh, nampaknya melakukan pelanggaran saudara Budi terhadap pemain nomor 17 saudara Bandel. Pemain belakang dari kesebelasan PS Bonek ini. Kedudukan sementara masih 1-0 keunggulan untuk RCS Sanggrahan. Kita saksikan saudara-saudara. Tendangan bebas akan coba diambil pemain belakang dari PS Bonek. Ya, sudah dilakukan.
Hengspol nampaknya, dan saudara Aldino ini melakukan pelanggaran. Tertangkap Hengspol Aldino nomor punggung 8. Kita saksikan saudara-saudara. Saudara Didit nampaknya rugi kejane posisi menang dihengake. sudah dilakukan. Saudara Didit ke tengah, saudara Sulis yang dituju sayang sekali meninggalkan lapangan. Mohon perhatian Bapak wasit, ada pergantian pemain dari RCS Sanggrahan. Budi nomor 17. Keluar saudara Budi nomor punggung 17, masuk saudara Rudi nomor punggung 4. Ya, kita saksikan kembali ke lapangan saudara-saudara. Saudara Rudi nampaknya mengganti saudara Budi. Kita saksikan tendangan gawang sudah dilakukan ke tengah. Siapa yang dituju di sana? Pemain yang baru masuk, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Bonek, saudara Hari. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan. Saudara Sulis yang dituju di sana, kandas dari pemain RCS. Kita nantikan saudara-saudara. Nomor punggung 10 masih saudara Bandel ini. Pemain belakang dari Bonek ke tengah, sedikit yang dituju di sana. Kandas di pemain RCS. Kita nantikan saudara-saudara. Terjadi perebutan bola, tarik ke belakang saudara Aldino yang dituju di sana. Kandas di pemain PS Bonek, saudara Sulis yang dituju di sana. Purnomo nampaknya playmaker dari PS Bonek sudah dilakukan. Purnomo ke tengah, saudara kita yang dituju di sana. Saudara kita ke tengah, saudara Sulis yang dituju. Dibuang begitu saja pemain dari RCS Sanggrahan. Meninggalkan lapangan saudara-saudara, mengakibatkan tendangan sudut untuk kesebelasan dari PS Bonek. Kita nantikan saudara-saudara, akankah mampu menggetarkan gawang dari RCS Sanggrahan. Sudah dilakukan ke tengah, saudara. Sayang sekali heading dari saudara Didit ini belum mampu dimanfaatkan, dibuang begitu saja. Pemain yang baru masuk nampaknya saudara Rudi, utak-atik nomor 10 dari Bonek. Kita saksikan Hengspol nampaknya saudara Aji ini dari kesebelasan Bonek. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan RCS Sanggrahan sudah dilakukan ke tengah. Saudara Bambong yang dituju di sana, masih saudara Bambong utak-atik di sana melakukan pelanggaran. Terburu-buru saudara Bambong ini dipersalahkan oleh Bapak wasit, hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Bonek. Kita saksikan saudara Nanang, pemain belakang dari Bonek. Kita saksikan ke depan saudara Sulis, saudara Refmi yang dituju, saudara kita kandas pemain RCS Sanggrahan. Saudara Rudi, pemain belakang yang cukup cepat ini. Kita saksikan, sayang sekali terburu meninggalkan lapangan. Kita nantikan saudara-saudara dari RCS Sanggrahan. Saudara Adi nampaknya pemain depan dari RCS Sanggrahan. Nah, sudah dilakukan. Kurang cermat namanya saudara Abin ini, saudara Mehmet masih ke tengah, saudara Bambong yang dituju di sana. Offset ternyata saudara Bambong ini. Kita nantikan tendangan bebas untuk kesebelasan PS Bonek. Akan coba diambil pemain tengah saudara Angga ini. Gelandang bertahan dari kesebelasan PS Bonek. Kita nantikan saudara-saudara. Nah, sudah dilakukan saudara Angga dan Refmi yang dituju di sana, masih nomor punggung 4 yang dituju di sana. Kanda saudara Aldino dari Sanggrahan. Kita nantikan, cepat sekali serangan nomor punggung 6 saudara Aji ini. Kita nantikan saudara-saudara, dibuang begitu saja dari kesebelasan RCS Sanggrahan. Saudara Adi ini pemain mungil namun cukup gesit dan cepat sekali. Kita nantikan saudara-saudara, lemparan ke dalam dari kesebelasan RCS. Saudara Abin nampaknya akan mencoba mengambil lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ke tengah saudara Bambong yang dituju. Kanda saudara Didit dari Bonek. Kita nantikan striker saudara kita ini dari kesebelasan Bonek masih tidak mampu menjangkau bola saudara kita. Ke tengah saudara Aldino, ke depan saudara Rudi yang dituju, namun sayang terburu meninggalkan lapangan saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang untuk kesebelasan PS Bonek. Saudara Didit nampaknya akan mencoba mengambil bola. Ya, sudah dilakukan ke tengah saudara Purnomo yang dituju di sana. Saudara Sulis nampaknya kandas si pemain Bonek. Saudara Purnomo cermat sekali. Saudara Aji nomor 10 ke tengah saudara Purnomo lagi. Sayang sekali kurang cermat nampaknya saudara Aji ini.
meninggalkan lapangan nampaknya. Lemparan ke dalam untuk RCS Sangrang sudah dilakukan saudara Mehmet. Tarik saudara Roma ke depan saudara Bambong yang dituju di sana. Kandas si pemain bonek saudara Aci, kita nantikan saudara. Saudara Sulis terjatuh nampaknya saudara Sulis. Saudara Mehmet ini melakukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Tendangan bebas untuk kesebelasan bonek akan coba diambil saudara Didit, playmaker dari kesebelasan bonek Frank Surat ini. Kita nantikan saudara-saudara. Tendangan bebas sudah dilakukan saudara Didit, tipis sekali di atas mistar gawang yang dijaga saudara Bati ini, mampu menyelamatkan bola nampaknya saudara Bati ini. Penjaga gawang dari kesebelasan RCS hanya mengakibatkan tendangan sudut untuk kesekian kalinya dari bonek maksud kami. Saudara Refmi nampaknya akan mencoba mengambil tendangan sudut. Kita saksikan saudara, sudah dilakukan ke tengah. Kandas si pemain belakang dari RCS ke tengah saudara Purnomo. Apa yang terjadi, terlalu tinggi nampaknya nomor punggung 6 saudara Aji ini dari RCS dan dipersalahkan bapak wasit. Kita saksikan tendangan bebas yang hanya beberapa meter saja dari kesebelasan RCS Sanggerahan. Kita nantikan saudara-saudara. Tendangan bebas dari kesebelasan bonek akankah mampu dimanfaatkan untuk membuahkan sebuah gol untuk menyamakan kedudukan? Kita nantikan saudara-saudara. Saudara Didit nampaknya akan mencoba mengambil bola. Saudara Didit, kita nantikan saudara-saudara. Saudara Didit ke tengah, saudara Sulis yang dituju, keras sekali, namun sayang sekali terlalu melebar nampaknya tendangan saudara Sulis ini. Perlu merubah kedudukan saudara-saudara. Masih 1-0 keunggulan untuk kesebelasan RCS dari Sanggerahan. Tendangan gawang sudah dilakukan dari RCS Sanggerahan. Sayang sekali kandas di pemain belakang dari bonek, kita saksikan. Dibuang begitu saja dan bola meninggalkan lapangan. Kita saksikan saudara-saudara. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan PS bonek. Saudara Hari, penjaga gawang yang cukup handal ini, akan coba diambil saudara Angga nampaknya. Gelandang bertahan dari PS bonek ini sudah dilakukan saudara Angga, saudara kita yang dituju di sana. Saudara Sulis nampaknya masih mencoba merebut bola. Saudara Didit ke tengah. Handsball nampaknya nomor punggung 18 dari kesebelasan RCS Sanggerahan. Kita nantikan saudara Sulis utak-atik di sana. Lagi-lagi tertangkap handsball para pemain kedua kesebelasan. Serangan demi serangan telah diluncurkan dari masing-masing kesebelasan. Kita saksikan saudara-saudara. Tendangan bebas untuk kesebelasan RCS. Kita nantikan. Ya, saudara Ade nampaknya ke depan. Saudara Bambang yang itu saudara Rudi nampak. Nah, terlalu lelah nampaknya saudara Rudi ini, tidak mampu mengejar bola. Saudara Purnomo ke tengah, masih saudara Purnomo utak-atik di sana. Ke tengah saudara Didit yang dituju di sana. Saudara kita ke samping kanan saudara Aji yang dituju di sana. Saudara Aji tarik ke tengah saudara Purnomo. Ke tengah saudara Purnomo, sayang tidak ada teman yang menjemput di sana. Saudara Mehmet dari RCS Sanggerahan, kita nantikan saudara Mehmet ke tengah saudara Bambong yang dituju. Namun salah pengertian saudara-saudara. Bola terlalu dekat dengan penjaga gawang saudara Bati. Kita nantikan dari bonek saudara Didit, kurang cermat saudara Didit. Saudara Bambong ke tengah, saudara Budi yang dituju di sana. Sayang sekali saudara Budi ini tidak mampu memanfaatkan. Saudara Rudi maksud kami tidak mampu memanfaatkan. Kita nantikan saudara-saudara. Saudara Didit nampaknya ke tengah saudara Didit. Masih dari bonek mencoba bangun serang saudara Mehmet ke tengah. Sayang sekali kandas dari pemain bonek. Kita nantikan saudara Aji ke tengah. Saudara Rudi pemain belakang. Kita nantikan saudara Bambong utak-atik di sana. Dikawal saudara Rudi nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Masih saudara Bambong utak-atik ke tengah. Saudara Aji yang dituju di sana nomor punggung 6. Sayang sekali terburu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam. Ya, saudara Didit yang dituju di sana. Sayang sekali karena Simon RCS Sanggerahan. Saudara Mehmet kita nantikan saudara Aldino, saudara Bambong yang dituju di sana. Salah pengertian nampaknya saudara-saudara. Kita nantikan. Tendangan gawang saja saudara Refmi mencoba
membantu pertahanan. Saudara Refmi ke tengah, kandas saudara Mehmet ke tengah, saudara Rudi. Terlalu keras nampaknya saudara Rudi ini, tidak mampu dijangkau para teman-temannya. Kita saksikan saudara-saudara lemparan ke dalam untuk kesebelasan RCS. Kita nantikan saudara Roma nampaknya. Ya, sudah dilakukan saudara Rudi, saudara Aji kerja sama 1-2 pemain. Saudara Roma ke tengah, saudara Bambong mencoba mengejar bola, terjatuh, pelanggaran nampaknya saudara Bambong ini. Salah satu pemain belakang dari Bonek terjatuh, saudara Rudi nampaknya. Ya, saudara Nanang ke depan, saudara kita yang dituju di sana disapu pemain belakang saudara Roma. Kita nantikan. Ya, Abin ke tengah, kurang cermat namanya saudara Abin dari Bonek. Saudara Sandi nampaknya. Kita saksikan menit-menit akhir pertandingan di babak kedua ini. Sudah dilakukan saudara Rudi, saudara Sandin yang dituju di sana. Masih saudara Rudi mencoba ke tengah, saudara Didit yang dituju di sana. Masih saudara Didit ke tengah, saudara Aji yang dituju nomor punggung 10. Kita nantikan saudara-saudara apa yang terjadi. Melakukan pelanggaran nampaknya saudara Aji ini. Kita nantikan saudara-saudara. Penonton Mohon perhatian, penonton untuk tidak masuk ke tengah lapangan kecuali panitia. Sekali lagi, penonton tidak boleh masuk ke lapangan kecuali panitia. Ya, kecuali yang membawa tanda panitia. Ya, masing-masing official juga untuk segera mengkondisikan. Oke. Ya, masing-masing official untuk tetap berada di luar lapangan. Kita nantikan. Sih. Panitia di sini. Ya, yang boleh masuk hanya yang membawa ID card panitia. Di sini panitia. Semuanya dengarkan. Di sini panitia. Ayo cepat. Yang boleh masuk hanya yang membawa panitia. Woi, betul. Semuanya keluar. Sudah ada Bapak Wasit dan dari kepolisian yang mengatur. Kepada seluruh penonton untuk segera keluar meninggalkan lapangan dan masing-masing ofisial untuk segera mengkondisikan pemainnya. Ya, kita saksikan saudara-saudara kembali ke lapangan. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Bonek sudah dilakukan. Namun sayang masih melebar di samping kanan mistar gawang dari RCS Surabadi nampaknya. Kita saksikan saudara-saudara. Tendangan gawang nampaknya dari RCS Sanggrahan. Ya, sudah dilakukan saudara Nanang ke depan. Kandas main PS Bonek saudara Didit kepada saudara Purnomo, saudara Refmi yang dituju di sana. Kandas saudara Mehmet ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, di menit-menit akhir ini kita saksikan saudara Mehmet ke tengah. Siapa yang dituju di sana? Saudara Bambong nampaknya. Kita saksikan terjatuh nampaknya saudara Bambong ini, tergelincir nampaknya. Kita saksikan saudara Didit ke tengah, saudara Didit kandasi main RCS maupun 9 saudara Nanang. Saudara kita nampaknya saudara Didit ke tengah, saudara Sulis yang dituju disapu begitu saja. Kita nantikan saudara-saudara. Saudara Nanang nampaknya masih bisa direbut, saudara Bambang ke tengah. Tipis sekali tendangan yang cukup cerdik dari saudara Bambang ini, namun tidak mampu merubah kedudukan. Sementara 1-0 untuk kesebelasan dari RCS Sanggrahan.
sudah dilakukan seorang Nanang ke depan. Sudah Didit yang dituju di sana. Sudah kita ke tengah, sudah Purnomo yang dituju di sana. Sudah Purnomo utak-atik di sana. Masih sudah Purnomo ke tengah, sudah Purnomo cedik sekali ini, utak-atik di sana. Sudah Sulis yang dituju, sayang sekali tidak ada teman yang menjemput di sana. Dan nampaknya babak kedua telah usai. Bapak wasit dari ASKAP PSSI Kabupaten Temanggung telah meniup peluit panjangnya. Itu berarti bahwa pertandingan babak kedua ini telah usai. Dan sekali lagi kepada para ofisial dari masing-masing kesebelasan untuk tetap mengkondisikan pemainnya, kita jalin silaturahmi.